perhatian. Pendidikan berperan besar dalam menghadapi situasi sulit akibat pandemi virus corona COVID-19. Menurut Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia atau IKUP, Enggar Tiasto Lukita mengatakan, lembaga pendidikan tidak saja berperan memberikan solusi untuk masalah yang tengah dihadapi, tetapi juga menyiapkan generasi unggul yang siap membawa bangsa keluar dari situasi sulit seperti saat ini. Pandemi telah mengubah wajah dunia di hampir semua lini, baik di sektor pendidikan, ekonomi, maupun budaya. Sudah tentu, kondisi yang berubah mendatangkan masalah-masalah baru yang tidak bisa dijawab dengan pendekatan dan cara lama. Dibutuhkan pendekatan baru yang lahir dari kreativitas dan inovasi yang tentu harus muncul dari lembaga pendidikan. Karena dari lembaga pendidikanlah ilmu pengetahuan dikembangkan dan sumber daya manusia disiapkan, ungkap Enggar. Teknologi sebagai mindset, ungkap Enggar. Tidak sekedar bicara teknik pembuatan peralatan dan mesin, tetapi lebih dari itu adalah bicara pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan makna dan kualitas hidup. Sebab kemajuan teknologi tidak bisa hanya dengan mengejar keterampilan teknik. Yang terpenting justru adalah penerapan pola pikir dan wawasan yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh ini, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lain di Indonesia cukup baik dalam beradaptasi dengan pandemi. Misalnya, hampir semua sekolah saat ini melakukan proses belajar mengajar secara daring. Di tingkat perguruan tinggi lebih membanggakan lagi, yaitu lahirnya sejumlah inovasi berupa alat-alat kesehatan seperti rapid test dan ventilator yang diproduksi oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan industri. Kerjasama itu nantinya diharapkan tidak sebatas menciptakan produk tetapi juga saling mengisi dalam penciptaan sumber daya manusia yang unggul. Tentu, kerjasama akan terjadi jika keduanya saling mengisi. Perguruan tinggi misalnya mengisi sumber daya dan knowledge yang memang dibutuhkan dalam industri. Jika perguruan tinggi tidak mampu mengisi itu, maka sudah tentu industri tidak bisa menyerap atau menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Di sisi lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud, Nadiem Makarim, disibukkan dengan isu pelajaran agama akan dilebur dengan PPKN. Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim membantah rumor yang menyebut bahwa kementerian yang dipimpinnya bakal melebur pelajaran pendidikan agama dan PPKN di tingkat sekolah dasar dan menengah. Nadiem Makarim menegaskan tidak akan ada peleburan dua mata pelajaran tersebut, agama dan PPKN seperti isu yang beredar. Kemendikbud memang menggodok beberapa skenario untuk penyederhanaan kurikulum, ungkap Nadiem Makarim. Selain itu, banyak kekhawatiran orang tua murid atas kanjuran masuknya kembali sekolah juga terus menerpa dunia pendidikan di Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, Nadiem juga dihadapkan dengan permasalahan PPDB, penerimaan peserta didik baru, di sejumlah daerah yang kisruh. Terlebih, situasi pandemi COVID-19 saat ini membuat seluruh tahapan proses PPDB dilakukan secara online, sehingga harus ada sosialisasi dan pemahaman yang harus diberikan kepada orang tua murid. Ketua Umum Komisi 10 DPR Saiful Huda meminta Nadiem Makarim turun langsung memantau jalannya penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sejumlah daerah yang kisruh. Huda juga meminta Nadiem dapat memastikan dan menjamin transparansi dalam proses PPDB yang dilakukan melalui Dinas Pendidikan di setiap kota dan kabupaten. Diketahui, puluhan orang tua siswa yang tergabung dalam Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP mendatangi kantor Dinas Pendidikan Disdik Provinsi Jawa Barat di Jalan Rajiman, Kota Bandung. Pada hari Selasa, titik koordinat juga menjadi masalah dan banyak orang tua mengeluh karena titik koordinatnya salah dan tidak sesuai dengan kenyataan tempat tinggalnya, ungkap salah seorang perwakilan Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan
FMPP Setiawati. Sebagaimana dilansir dari Antara. Sebelumnya, protes serupa juga dilakukan oleh para wali murid yang dilakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sejak Selasa pagi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pemerintah pusat telah mengatur perkara zonasi ini dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019. Permendikbud Nomor 44/2019. Alokasi jalur zonasi sebesar 40% yang diputuskan oleh Pemprov DKI bertentangan dengan Permendikbud ini. Berikut bunyi aturan dari Permendikbud Nomor 44/2019. Pasal 11. Nomor 2. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 huruf A paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Berbeda dengan Permendikbud, DKI tetapkan zonasi penerimaan siswa baru sebanyak 40%. Soal hal ini, Kadisdik DKI Nahdiana telah memberi keterangan pada 15 Mei lalu. Keputusan kuota 40% untuk jalur zonasi dikarenakan DKI menaikkan kuota untuk alur afirmasi mencapai 25%. Padahal Permendikbud mengatur jalur afirmasi paling sedikit 15% saja. Lalu, bagaimana dengan syarat umur dalam jalur zonasi? Dalam Permendikbud Nomor 44/2019 ada aturan soal aspek umur dalam seleksi jalur zonasi PPDB. Berikut adalah aturan di Permendikbud Nomor 44/2019. Menurut pasal 27 Permendikbud Nomor 44/2019, apabila jumlah calon siswa melebihi daya tampung, maka Dinas Pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon siswa itu ke sekolah di zonasi yang sama. Namun, apabila semua sekolah di zonasi yang sama sudah penuh, maka calon siswa akan disalurkan ke sekolah di zonasi terdekat. Permendikbud juga mengatur bahwa pemerintah daerah punya wewenang menetapkan zonasi. Berikut aturannya. Pasal 16. Nomor 1. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Lalu, bagaimanakah pendapat Anda tentang hal ini? Sudah benarkah apa yang sudah diusahakan dan dilakukan oleh Kemendikbud Nadiem Makarim? Lalu, bagaimanakah dengan aturan di daerah? Dan benarkah perhatian yang diungkapkan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia, Enggar Tiasto Lukita, mengenai pentingnya peran besar pendidikan di dalam situasi sulit akibat pandemi? Luar biasa, target dan beban berat begitu besar yang dialami seorang mantan bos Gojek, Nadiem Makarim. Meski begitu, ketenangan, pengalaman, juga wawasan yang luas membuat Nadiem Makarim tetap terus melakukan yang terbaik di tengah pandemi yang belum tahu pasti kapan akan menepi. Semoga kemajuan teknologi dan kekuatan pendidikan anak bangsa terus membaik, agar generasi hebat negara juga akan terus didapat.